Ini nanti ada maknanya pelan-pelan. Diangkatnya bisa sini sejajar dengan bahu, hadwa mankibaihi. Hadis Muslim nomor hadis 397 di sini. Ya, dari Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi, sanadnya bersambung ke sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sini ada juga yang di sini riwayat An-Nasa'i. Naik sedikit mendekat ke daun telinga di sini. Ya, ada dua di sini dengan di sini. Pelan-pelan. Begitu bertakbir seperti ini, kemudian fawadha'a yadahul yumna 'alal yusra, kemudian meletakkan yang telapak kanan di punggung yang kiri begini. Satu, cara pertama. Yang kedua, ini pergelangan ketemu pergelangan di sini, ya. Jadi begitu bertakbir seperti ini langsung. Dan tidak usah diukur ya. Allah. Bisa geser sedikit ya. Di sini, Sa'id sedikit ke sini. Jadi di sini, di sini, di sini. Bisa digenggam seperti ini. Tapi setelah begini diletakkannya di mana? Di sodrun. Ada riwayat batnun tapi dhaif sifatnya. Ya, dhaif, disandarkan pada sahabat Ali bin Abi Thalib tapi sangat lemah sekali riwayatnya. Letakkan di sodrun. Sodrun itu ini ruang yang agak kosong ini antara perut dengan dada. Kalau ini nahar, kalau ini batnun. Antara batnun dengan nahrun disebut dengan sodrun. Ini di sini sodrun ini. Kenapa kita pegang ini? Ini ada hikmahnya. Ya, hikmah besarnya adalah memberikan kesan kepada kita untuk menjaga satu bagian yang terletak di dalam sodrun. Dalam sodrun itu ada apa? Ada kolbun. Dalam kolbun ada nafsun. Tafsirnya apa? Hadis Nabi. Allah. Kalau ngaji Al-Arba'in nomor hadis yang ke-6 itu kan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun, sampai ke kalimat ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Dalam diri manusia ada generator kehidupan. Kalau dia baik maka baik semua bagian tubuhnya, kalau jelek maka jelek semua bagian tubuhnya. Apa itu? Itulah qalbu. Jadi kalau isi hatinya kotoran keluar ke mulut, yang keluar dari mulut itu kotoran. Ya. Jadi keluarnya yang kotor-kotor saja. Tapi kalau isinya baik, yang keluar kosakata kebaikan. Kalau ini kotor di dalam, tembus ke mata, yang dilihat yang jelek-jelek. Jadi ketika isinya kotoran, mata pun terbiasa menatap yang kotor. Kalau sudah menatap yang kotor, yang baik itu jadi anti nantinya. Demikian sampai ke ujung kaki. Jadi yang menentukan kolbunya. Setan berusaha mengorganisir, memberikan dorongan supaya bagian hati ini selalu memerintahkan kepada yang buruk lewat sifat fujur. Maka masuklah lewat gerbang besar yang disebut dengan sodrun. Jama' dari sodrun disebut dengan sudurun. Masuknya halus sekali. Kayak air kalau kena karpet kadang nggak sadar langsung basah kan? Ya? Nah, itu dalam bahasa Arab disebut dengan waswas namanya. Waswas. Karena itu di surah paling favorit bagi umat Islam sekarang di muka bumi. Surah ke-114, surah An-Nas kan? Ya, termasuk surah juga favorit bagi yang pegang mic ini. Ini An-Nas, ini Al-Baqarah. Allazi yuwaswisu fi sudurik. Makanya kita pegang begini. Ini hikmahnya supaya dijaga ini. Sholat itu penuh dengan makna. Dari mulai berdiri sudah ada artinya. Dan Nabi itu diutus juga untuk mengajarkan hikmah. Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Jadi cara kita belajar fikih itu bukan hanya caranya, maknanya, tapi juga hikmahnya. Jadi kita kalau diminta sholat itu, perhatikan caranya bagaimana takbir yang benar, ikuti. Gak bisa sembarangan. Akbar. Gak bisa. Ya, takbir ya takbir yang betul. Apa yang dibaca? Bacaannya. Apa maknanya itu semua? Apa hikmahnya? Itu ada maknanya. Kalau bisa dikerjakan itu, maka nanti dampaknya mendorong pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Yang mungkar itu cuma dua sumbernya. Kalau bukan nafsunya terkait yang di bawah perut, faraj, atau perut dan akal. Perut dan akal ya itu disebut dengan mungkar. Yang di bawah perut disebut dengan fahsya. Maka kalau sholatnya benar, turun Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah
Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu banyak sekali hikmahnya. Masalah begini aja kalau benar begini, itu diampuni dosa-dosa kita baru mulai sholat. Itu nanti rahasianya ada di surah Hud, surah ke-11 ayat 114. Surah ini turun, asalnya sholat itu belum bersedekap begini. Asalnya begini, irsal. Betul tidak? Tidak, alhamdulillah. Sudah turun tuh ke Anas lagi. Ya, asalnya begini. Jadi riwayat asal yang pertama takbirnya Allahu Akbar begini. Tapi jangan diduga semua yang begini Syiah, tidak. Ini riwayat asalnya. Nanti bisa dilihat apakah Syiah atau bukan saat sujud atau bangkit dari sujud saat duduk di antara dua sujud. Itu kelihatan, ya. Nah, yang begini itu riwayat asal, biasanya di Maliki itu diterangkan. Kapan terjadinya kemudian, ya, dibimbing oleh Nabi, boleh begini, boleh bersedekap, saat ada seorang sahabat jujur telah berbuat salah, minta pencerahan kepada Nabi, minta dihukum. Jadi sahabat tuh begini cara berpikirnya, daripada saya dibuka kesalahan dan diviralkan pada seluruh penduduk langit dan bumi saat dihisab. Sekarang kan lagi muncul viral, komen, like, and share. Nanti kalau sudah ke akhirat itu cuman viral saja, udah nggak bisa komen lagi tuh. Ya. Karena al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulutnya dikunci, mau komen juga ya, diviralkan. Dan kalau sudah dibuka, sekecil apapun ditampakkan, yang tahu semua penduduk langit dan bumi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun keburukan dibuka. Ketika dibuka itu sahabat berpikir, saya nggak mau terbuka nanti. Lebih baik diselesaikan di dunia dibandingkan di akhirat dibuka. Di dunia selesai, cuma mengadu kepada Allah, yang tahu Allah, diampuni, selesai. Tapi di akhirat dibuka, orang dekat yang tidak tahu, jangankan yang dekat, yang jauh pun akan ditunjukkan. Jadi semua akan tahu. Karena itu sahabat berpikir, daripada dibuka nanti lebih baik diakui sekarang. Datanglah pada Rasulullah konsultasi. Ya Rasulullah, saya berbuat salah, hukum saya. Hukum saya. Tiba iqamah, sholat akan ditunaikan. Maka kemudian sholat ditunaikan, dalam sholat itulah turunlah Quran surah Hud, surah 11 ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal layli innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Jadi ketika Anda sholat, itu disebut hasanat. Ketika sholatnya selesai ditunaikan, benar sholatnya, maka seketika menggugurkan dosa-dosa kecil yang telah dikerjakan, sepanjang bukan dosa besar yang harus ditaubati khusus. Maka setelah salam, orang itu datang lagi, ya Rasulullah, saya berbuat salah, tolong hukum saya. Kata Nabi, sudah turun ayat, engkau langsung diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka turunlah satu hadis yang dikutip oleh Imam Muslim, bunyinya as-salawatu ila as-salawat kafaratun lima bainahunna ma lam takunil kabair. Salat satu ke salat yang lainnya bisa menggugurkan dosa-dosa kecil secara otomatis sepanjang bukan dosa besar yang ditobati secara khusus. Nah, maka apa yang ingin saya sampaikan adalah, selain ada latihan amar ma'ruf, ada juga latihan nahi mungkar. Amar ma'ruf babnya Ramadan. Karena itu Ramadan banyak amar ma'rufnya. Saya tanya, di antara amar ma'ruf itu ciri gampangnya ibadah. Ada yang sosial, ada yang ritual. Ritual seperti sholat. Itu lihat tuh emak-emak milenial di luar. Ya. Jadi kalau beliau sudah tiba Ramadan, itu dari mulai maghrib nyimpan sajadah di depan. Ya, tujuannya bukan untuk isya, tarawih. Ya, sedangkan tarawih hukumnya apa? Sunnah. Jadi ketinggalan sunnah aja bisa gelisah, itu Ramadan. Infak nambah gak? Nambah. Baca Quran nambah gak? Nah, itu latihan takwa sayap kanan. Ya, untuk peningkatan ibadah, namanya amar ma'ruf. Ada latihan spesifik untuk nahi mungkar, berusaha meninggalkan yang dilarang. Itu babnya, bulannya disebut bulan Hurum. Ada 4 bulan. Jadi sekarang ini kita sedang masuk di bulan latihan untuk menata diri kita supaya meninggalkan maksiat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena itu ayatnya berbunyi, "Fala tazlimu fihinna anfusakum."
Kalau sudah masuk di bulan-bulan haram ini, maka jangan coba-coba menzalimi diri sendiri. Apa zalim itu? Secara singkat dalam pembahasan fikih, sengaja berbuat maksiat, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma langsung komen, ya. Dikutip nanti komentar ini oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayatil Qur'anil Karim jilid yang ke-6 halaman 157. Apa kutipannya? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, hati-hati orang yang sengaja berbuat maksiat di bulan haram ini, maka dosanya bisa 2 kali lipat dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Dan meninggalkan dosa itu ada pahala. Seperti kita mengerjakan yang baik. Jangan salah itu. Anda sholat, ada pahalanya. Awas, hati-hati. Lalu Anda meninggalkan maksiat pun ada pahalanya. Jangan dikira akan datang berjamaah itu mudah. Belum tentu. Begitu Anda akan berangkat ke sini, mungkin ada banyak godaan-godaan dalam hati. Ya, bahkan tidak sedikit mungkin untuk mengerjakan perbuatan maksiat. Ketika Anda hindari itu pahala dituliskan. Ya, nah sekarang itu bulan latihannya. Cara simpelnya, saya pernah sampaikan beberapa kesempatan lalu, yang paling gampangnya begini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, mulai dilatih untuk meninggalkan maksiat. Coba latihan meninggalkan maksiat untuk mata. Prakteknya gitu, sederhana aja, simple. Selama sepekan, latih mata hanya boleh melihat yang baik saja. Menurut Allah ya, bukan menurut nafsu. Kalau nafsu nanti kan suka begitu tuh. Ambil baiknya, tinggalkan jeleknya. Pulang dari sini ngelihat sendal. Mana yang baik ya? Jadi menurut Allah, apa yang menurut Allah baik, lihat. Yang tak baik, tinggalkan. Dari mana tahunya Ustadz? Nanti iman kita membimbing. Kalau masih ada iman, nanti iman itu akan memberikan sinyal ke mata. Otomatis itu. Otomatis, mana yang harus dilihat, mana yang tak boleh dilihat. Itu nggak bisa dipungkiri. Karena ketika Anda mengatakan saya beriman dan imannya masuk ke dalam hati, maka iman akan memberikan sinyal ke semua bagian tubuh kita untuk bersikap. Karena itu ketika Al-Quran menyebutkan mata, fungsi mata, itu yang disebutkan imannya dulu, bukan matanya dulu. Untuk laki-laki, Quran surah ke-24, An-Nur, surah cahaya, ayat 30. Untuk perempuan ayat 31. Pembukanya sama. Ya, hanya beda kalimatnya untuk menegaskan gender. Kullil mu'minina, katakan pada pria-pria yang merasa sudah punya iman. Iman dulu. Yaghuddu min absarihim. Maka imannya akan membimbing matanya untuk melihat yang baik saja. Ketika yang dilihat itu tak baik, maka iman akan membisikkan, jangan lihat, itu nggak baik. Itu pasti ada itu, nggak mungkin itu. Nggak mungkin tidak terjadi, mustahil. Perempuan juga begitu. Wa kullil mu'minati. Dan katakan pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman. Yaghdudna min absarihinna. Imannya akan membimbing pandangannya untuk melihat yang baik. Kalau yang dilihat tidak baik, maka iman akan memberikan kode, itu nggak baik, palingkan. Kalau belum punya iman, itu nggak akan ada getaran itu. Jadi semua bisa dilihat. Ya. Dan semua bisa ditampilkan, makanya dianggap biasa. Ya kan? Pakai pakaian terbuka, biasa dianggapnya, karena nggak ada getaran iman. Halo? Ya kan? Ya, jadi tampil dengan pakaian yang minim, dianggap biasa. Terbuka aurat, dianggap biasa. Tapi kalau Anda sudah mengatakan saya beriman dan imannya sampai ke kolbu, maka itu akan dianggap sesuatu yang tidak biasa. Dan secara otomatis akan dibisikkan nanti. Nanti bisikannya sesuai dengan tingkat keimanan. Ya, kadang-kadang kalau imannya kencang itu melihat tuh langsung astagfirullahaladzim. Dibelokin tuh. Pakaian kok begitu, dan jalan tuh. Iman agak lemah dikit, istighfar juga, cuma agak lama. Astagfirullahaladzim. Gak salah tuh. Habis itu dibelokin ya. Tapi nanti nyangkut-nyangkutin di dalil sekali pandang nggak berkedip, katanya itu adalah anugerah. Itu hadisnya ada benarnya, tapi pahamnya salah. Dan ya, jadi tetap hadis itu pun jangan dimodifikasi lagi. Sekali lihat tuh maksudnya penglihatan yang tidak disengaja, yang langsung dipalingkan, bukan tafsiran tidak berkedip. Sepanjang nggak berkedip masih nggak apa-apa. Tidak begitu pemahamannya. Ya. Tapi sepanjang masih ada iman, nanti ada namanya karakter moral. Itu yang menjaga kita. Dipalingkanlah itu.
Maka demikianlah sikap insan yang beriman. Kalau latihan kita sudah benar, nanti makin sensitif. Dan kalimat yang komen di lisan juga akan menyandingi, akan serupa, sama. Dia nggak akan beda antara mata dengan lisan, nggak akan beda. Ya, akan serupa, nggak mungkin begini. Saya juga beriman, biasa saja. Yang penting pakaiannya ada standar terhormat di kalangan masyarakat misalnya. Tapi kan masyarakat itu beda-beda standar terhormatnya. Di Indonesia saja, di antara sekian suku, di Papua standarnya beda dengan Sumatera. Sumatera beda dengan Kalimantan. Kalimantan beda dengan di Jawa. Ya, Jawa juga kan ada yang barat, ada yang tengah, ada yang timur. Ya, kita itu luar biasa, 13.677 pulau. Itu tuh belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, Pulau Mas tuh ya. Dan setiap itu tuh ada yang ada penghuni, ada sukunya. Bisa beda karakter, maka yang paling gampang gunakan aja deh standar Allah supaya nggak ada perbedaan. Gitu ya? Jadi kalau kita manusia punya standar, Allah punya standar, ikutkan standar kita pada standarnya Allah. Maka ketika diikutkan, rahmat diturunkan. Kalau rahmat sudah turun, berkah turun. Kapan berkah turun pada satu komunitas? Ketika ada iman, ada takwa. Itu sudah rumus. Di mana? Quran surah 7. Ayat berapa? 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal. Jadi sekarang ini bulan latihan kita meninggalkan maksiat. Sepekan ini mata aja dulu. Ya, atau pikiran dulu tuh supaya terbiasa berpikir yang baik. Jangan pulang dari sini ustadznya pun dibicarakan pula gitu ya. Jadi pikiran turun ke mata, turun ke telinga, turun ke lisan sampai ke ujung kaki. Selesai sepekan ini masih ada 2 bulan. Ya, kalau kita sudah bisa menekan yang salah, otomatis yang soleh muncul. Karena kalau yang satu tenggelam, yang lawannya mesti naik. Nih kalau malam sudah nggak ada, yang naik apa? Siang tuh bisa naik kalau malamnya turun. Kalau dua-duanya pengen ketemu, nggak ada siang nggak ada malam. Ya, baik. Jadi kalau sesuatu itu turun, lawannya pasti naik. Baik itu bisa muncul kalau buruknya turun. Kapan jujur bisa muncul? Kalau dustanya ditekan. Kapan rendah hati muncul? Kalau sombongnya ditekan. Jadi latihanlah selama 2 bulan 7 hari ke depan untuk bisa mengeluarkan. Kita sama-sama tahu. Tatap cermin. Katakan, hei Adi Hidayat, ini mata kamu terbiasa yang gak bagus. Tuliskan. Berlatih selama sepekan. Nanti kalau sudah terbiasa, nikmatnya mata itu. Kalau sudah nikmat diberikan oleh Allah di mata, itu yang dilihat tuh Masya Allah. Selalu menenangkan. Nanti yang terlihat tuh orang yang ke masjid, yang baca Quran, kata-kata yang baik, video-video yang baik. Dari penglihatan ini akan turun ke semua bagian tubuh kita. Maka terbawalah menjadi kebiasaan. Dan jadi lebih mudah. Jelas ya? Nah ini muqaddimah yang ingin saya sampaikan di pertemuan ini. Kita belum mulai ini. Kita pemanasan dulu sebentar ya. Insya Allah. Tadi saya dari MUI mampir sejenak untuk juga membahas ya masalah-masalah keumatan